Jemaah rahimakumullah, ketika kita berbicara taubat, apakah ada alamat seseorang tersebut telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan bahwa untuk melihat apakah taubat tersebut telah benar kita lakukan, kita tidak bisa hanya melihat syarat yang lahiriah yang telah kita jelaskan tadi. Karena di balik syarat yang lahir itu ada syarat yang menjadi rahasia pertaubatan. Nah, itu yang dikatakan haqa'iqut taubati salasatu asya. Hakikat dari taubat itu ada 3 perkara. Coba ukur kalau persyaratan telah dilakukan. Yang pertama, an-nadam, menyesal sudah. Tekad sudah ada untuk tidak mengulang. Kemudian istighfar telah dilakukan. Kezaliman telah diperbaiki, telah dikembalikan hak orang yang terampas terambil oleh kita. Apabila itu telah lakukan, maka coba lihat 3 perkara lagi yang menjadi rahasia di balik yang 4 itu. Apa itu? Yang pertama adalah ta'zimul jinayah. Telah muncul tidak di dalam diri kita bahwa kedurhakaan itu bukan perkara kecil. Orang yang bertaubat tidak lagi melihat perbuatan maksiat itu enteng. Kalau ada sudah taubat, enteng dia bergunjang. Tak bermasalah juga memfitnah orang. Ringan saja tangan mengambil hak orang. Berarti orang ini tidak ada di dalam dirinya setelah dia beristighfar itu kecemasan akan kemaksiatan. Jadi alamat pertaubatan itu benar kalau hakikat itu ada dalam diri seseorang. Jadi orang yang telah bertaubat akan melihat jinayah, kedurhakaan, perbuatan yang tidak diredai oleh Allah itu sekecil apapun, itu adalah perkara yang besar. Tapi kalau masih juga kita memikir akan dosa keteknya tuh, orang tersebut belum lagi mendapatkan hakikat dari pertaubatan. Orang yang bertaubat tidak melihat besar dan kecilnya tingkat kedurhakaan. Yang dilihat oleh seseorang adalah siapa yang didurhakainya. Sama. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mendurhaka dengan membunuh, dosa besar. Siapa yang didurhakainya? Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqtulun nafsa allati harramallah illa bilhaq. Orang mendurhaka kepada Allah dengan meremehkan orang lain mungkin dikategorikan oleh ulama dosa kecil. Tapi tahu tak siapa yang dia durhakai dengan perbuatan itu? Sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang menyadari bahwa dia telah bertaubat, dia sadar bahwa dia telah mendurhakai Khaliknya yang menciptakan. Tidak ada kewenangan apapun bagi dia untuk membantah, untuk tidak patuh, karena dia adalah seorang hamba. Jadi orang yang bertaubat akan sangat besar kejahatan yang dia lakukan kepada Allah, walaupun orang menganggap itu dosa kecil. Nah, itu yang dikatakan orang yang benar-benar bertaubat mendapatkan hakikat pertaubatan adalah muncul ta'zimul jinayah. Kedurhakaan itu sekecil apapun bagi orang yang benar bertaubat itu besar dalam pandangannya. Kalau orang nan durhaka, cagadang apapun dosa enteng dalam pandangan. Lihat orang yang durhaka, itu masuk neraka dia tu. Jawabnya, kalian tak surang situ buya, kalian ada berkawan nak sinan, enteng bagi dia. Itu dosa kadang tu, habis su awak haji buya habis tu. Katakan itu dosa besar. Orang lain itu yang terambil. Asyik tak maaf dia rayo. Nah,
Orang-orang yang seperti itu, yang menganggap enteng perbuatan kedurhakaan, bahkan dosa besar pun bagi dia ringan, ini alamat bahwa sebenarnya orang tersebut tidak menyadari hakikat kehambaan. Tapi orang yang bertaubat, orang yang telah kembali kepada kehambaannya, menyadari dan menyesali apa yang telah dia lakukan, muncul apa di dalam dirinya? Ta'zimul jinayah. Kedurhakaan menjadi berat sekecil apapun. Kenapa? Dia mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa besar, atau dia mendurhaka kepada Allah dengan dosa kecil, sama saja yang didurhakainya adalah Allah penciptanya. Itu adalah hakikat yang pertama. Yang kedua adalah ittihamut taubah. Dia tetap tidak pernah menganggap pertaubatannya sempurna. Itu orang yang hakikatnya bertaubat. Dia orang yang benar-benar bertaubat, tidak pernah menganggap taubatnya itu tuntas. Hari ini banyak orang yang menganggap bahwa dengan istighfar 3 kali selesailah dosa di masa lalu. Banyak orang ketika selesai bulan Ramadan, dia berpijak dengan satu dalil, kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Keluar dari dosanya bagaikan dia baru dilahirkan dari rahim ibu. Benarkah demikian? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia telah sampai pada posisi yang demikian? Yang ada dalam diri orang itu ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia, kalau dia renungkan dirinya, tidak pernah dia terlepas dari segala kekurangan, kekhilafan. Bagaimana dia akan menjamin dia mendapatkan apa yang dijanjikan itu dengan segala kelemahannya? Itu hanya harapan dan husnuzzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hakikatnya bertaubat senantiasa mencurigai taubatnya itu. Orang yang sebenar-benar bertaubat, dia curiga aja taubatnya. Bukan dia taubat orang lain. Cara Jawa salah muka mencurigai taubat orang. Inilah sadar dayon tindak petang lainnya gereja. Orang saja yang diurus. Nah, orang yang bertaubat sebenarnya dia mencurigai taubatnya sendiri. Benarkah dia sudah beristighfar? Betulkah dia sudah menyesal? Betulkah dia sudah mengembalikan hak orang dengan baik? Nah, itulah hakikat pertaubatan. Jadi tidak pernah orang yang bertaubat itu menganggap bahwa dia telah sempurna bertaubat. Dia tidak bisa memandang dirinya telah melakukan segala hal sehingga dosa-dosanya yang lalu terhapus dengan pasti, tidak ada. Nah, itu makanya kenapa rahasianya, apa rahasianya di balik nasihat ulama? Apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini, amal kebaikan, jangan kamu terjatuh ke dalam sikap ujub, tapi tetaplah berada antara ar-raja dan al-khawf, harap dan cemas. Kenapa? Karena bisa jadi kamu tidak menunaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dimintanya. Mengapa? Karena kamu adalah manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempat berlabuhnya ketersalaan, kealpaan. Bagaimana kamu menjamin salat yang kamu lakukan betulkah telah kamu tunaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kamu bisa menjaga kaifiatnya, bagaimana berdirinya, rukuknya, sujudnya, tilawahnya, qiraatnya. Bagaimana dengan kekhusyukannya? Taruhlah umpamanya kamu telah lakukan perintah itu sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak sadar? Begitu banyak perbuatan setelah itu yang menggerogoti amal tersebut. Kedengkian misalnya, iyyakum wal hasad. Innal hasada ya'kulus sayyi'at, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan iri, dengki. Kenapa? Karena iri, dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering.
Dari mana kamu meletakkan jaminan atas dirimu dengan amalmu yang sebanyak itu? Kamu telah seperti orang yang berhak dan pasti mendapatkan surga. Nah, karena itu orang yang bertaubat tidak akan pernah menganggap pertaubatannya tuntas, sempurna, selesai, tapi dia terus mencurigai jangan-jangan. Nah, sikap seperti itu akan mendorong orang tersebut senantiasa terus bertaubat dan tidak berhenti. Intinya apa? Orang yang benar-benar bertaubat dan taubatnya itu benar, tidak pernah puas dengan bertaubat. Subhanallah. Nah, tahu kan akhirnya rahasianya? Mengapa? Kan ada orang yang bertanya, awak sudah sholat, kok macam istighfar? Pernah tidak hadir dalam diri kita pertanyaan seperti itu? Dan wak baca di dalam solat tu, agungkan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Bahkan di dalam solat itu meminta ampun. Tapi baru saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang disunnahkan? Astaghfirullah salasa. Astaghfirullah. 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 Pernah tak muncul di dalam diri kita? Dah solat maka minta ampun. Padahal tadi kan amal soleh, amal kebaikan. Nah, kalau kita renungkan, orang yang benar-benar bertaubat, orang-orang yang benar beramal soleh, tidak pernah selesai beramal memandang amalnya paripurna. Dia akan melihat terus bahwa dia berada di dalam kekurangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan alamat taubat yang hakiki. Seseorang yang betul-betul mendapatkan hakikat dari rahasia pertaubatan, dia akan berada dalam apa? Ittihamut taubah, mencurigai taubatnya itu. Curiga dia, khawatir dia, jangan-jangan tidak sempurna. Nah, kalau orang yang baik, dia merasa amalnya tidak sempurna, apa langkah yang akan diambil? Tambah terus, ulang lagi, lanjutkan. Itu makanya terus istighfar itu tidak pernah berhenti. Tahu kan akhirnya kita rahasia mengapa Nabi SAW mengatakan innila astaghfirullah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Munculkan pertanyaan, maka mengapa Nabi meminta ampun? Mengapa sampai 70 kali bahkan lebih? Akhirnya kita tahu, karena beliau adalah hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna itu adalah hamba yang tidak pernah puas dengan amalnya, yang tidak pernah melihat amalnya itu selesai dan tuntas. Nah, kalau dibawakan sikap itu kepada taubat, jangan pernah menganggap dengan taubat sekali, taubat 2 kali, selesailah tugas kita bertaubat. Itu adalah ghurur. Orang yang seperti itu berarti sedang tertipu oleh godaan syaitan. Nah, yang ketiga, yaitu talabu a'dzaril khaliqah. Orang yang mengerti dengan hakikat pertaubatan, tidak akan berat bagi dia untuk meminta uzur dari makhluk, untuk mendapatkan maaf dari orang yang dizaliminya. Coba tanyakan orang yang bertaubat, apa yang paling berat bagi dia? Bukan beristighfar. Apa yang paling berat bagi dia? Bukan bermuhasabah kemudian menyesal. Yang paling berat bagi dia adalah mengaku bahwa dia telah menzalimi orang lain dan dia meminta keredaan orang tersebut. Coba tanya setiap orang yang mau bertaubat, nampak yang baik tu nampayah buya awak kedua ke mengaku imamu ku awak letakkan. Tapi orang yang benar-benar bertaubat, ringan bagi dia perkara itu. Kenapa?
karena dia lebih menyelamatkan wajahnya di hadapan Allah dibandingkan di hadapan makhluk. Nah, kalau belum sampai kita ke situ, baru kita sekedar pandai beristighfar, tetapi kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain tidak bisa kita dan tidak berani kita untuk berhadapan dengan itu untuk meminta ridhanya. Orang tersebut sebenarnya belum menyadari hakikat dari taubat tersebut. Orang itu belum mendapatkan rahasia dari pertaubatan itu. Nah, karena itu ingat-ingatlah 3 perkara ini. Yang pertama apa tadi? Ta'zimul jinayah. Hadirkan di dalam diri kita bahwa kedurhakaan itu sekecil apapun, kalau kita sadar siapa yang kita durhakai, itu besar. Karena itu jangan pernah menganggap dosa itu kecil. Pandanglah siapa yang engkau durhakai. Yang kedua, ittihamut taubah. Jangan pernah menganggap taubat itu tuntas. Teruslah pandang bahwa pertaubatan itu ada kekurangannya. Karena itu kamu akan terus dan tidak pernah berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Apa? Apa? Minta uzur. Talabul a'dzar. Tekan rasa malu kepada makhluk dan datangkan malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 itu diwujudkan di dalam diri kita, baru kemudian kita mendapatkan hakikat pertaubatan sebenarnya. Nah, kalau 4 dan 3 digabung menjadi 7, atau ada yang mengatakan 3 tadi ditambah dengan 3 menjadi 6. Nah, baru kita bisa melihat apa? Apakah taubat kita makbulah atau tidak? Diterima atau tidak? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa at-taubatul maqbulah as-sahihah laha alamat. Orang yang bertaubat, kalau memang betul mendapatkan pertaubatannya benar dan makbul di sisi Allah, ada alamat dan tanda-tanda yang bisa dia lihat. Yang pertama adalah annahu yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qabla taubah. Jelas. Dia tentu mulai berhijrah, perbuatannya menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang bertaubat, kemudian kondisinya sama saja dengan sebelum bertaubat, itu alamat taubatnya tidak makbul. Jadi ada perbaikan itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan pertaubatan itu dengan aslaha. Illa alladhina tabu wa aslahu. Ingat, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak muncul ya. Nyambung yang perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 89.
Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 146. Dan perhatikan juga surat An-Nahl ayat 119. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala yuqarin, menggandingkan antara taubat dengan islah. Perhatikan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu, dan melakukan islah, perbaikan. Dalam surah Ali Imran, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu wa aslahu, dan melakukan islah, perbaikan. Perhatikan juga dalam surah An-Nisa, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah. Nah, dari ayat tersebut kita mendapatkan petunjuk bahwa antara taubat dengan perbaikan diri itu tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Orang yang benar bertaubat, alamat taubatnya makbul, sahih, benar dan diterima oleh Allah, dia setelah itu melakukan islah atas dirinya, melakukan perbaikan atas kekeliruannya di masa lalu, melakukan perbaikan atas kelalaiannya. Dia coba menjangkau apa yang luput, dan dia mencoba mengimbangi kejahatan yang lalu dengan kebaikan yang dia perbuat di masa mendatang. Jadi ketika seseorang bermuhasabah, dia akan temukan dirinya berada dalam dua kekeliruan secara jenisnya. Yang pertama adalah kekeliruan atas sesuatu yang tidak bisa dia jangkau lagi. Banyak kesalahan kita yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita perbaiki. Tidak sedikit, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk. Ada orang yang kita cela semasa hidupnya, kemudian dia meninggal. Kemudian kita sadari bahwa kita telah merusak kehormatannya, mencela. Kemana kita akan minta maaf? Dia telah tiada. Apakah bisa maaf itu diwakilkan oleh anaknya? Tidak bisa. Dan dalam perkara itu anak tidak bisa ikut campur. Kemana akan kita jangkau? Itu makanya kenapa di dalam syariat kita, kalau tidak akan bertegur sapa dengan saudara sesama muslim, jangan melebihi dari 3 hari. Mengapa pula ada di dalam petunjuk apabila seseorang telah tergeletak sakit 3 hari, dia mesti menulis wasiatnya, dituntun untuk menulis wasiatnya? Mengapa ukuran 3 hari itu datang hadir? Karena dikhawatirkan kalau ajal datang menemuinya, tidak ada lagi kesempatan untuk menjangkau banyak hal. Nah, bagaimana dengan dosa yang seperti itu? Kesalahan yang demikian. Kita mau mengulurkan tangan, tapi kemana tangan akan terulur? Kita mau datang meminta maaf, tapi kepada siapa maaf kan kita minta? Keridhaan akan kita cari. Orang telah tiada. Nah, itu dinamakan apa? Kesalahan yang tidak mungkin tadarukuhu, yang tidak mungkin terjangkau lagi memperbaikinya. Dan ingat, itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menunjukkan memperbaiki yang seperti itu? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah. Betul. Allah Tawwab, Allah Ghafur. Tapi sudah ada sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan hamba bersangkutan dengan hak sesama hamba, la yatajawaz. Allah la yajawaz. Allah tidak melampaui kesalahan itu, tidak memaafkan kalau makhluk yang dizalimi itu tidak memaafkannya. Nah, itu dikatakan kekeliruan, perbuatan kemaksiatan yang sudah luput tapi tidak bisa diperbaiki. Yang seperti ini bagaimana menghadapinya ini? Yang pertama. Yang kedua, ada kesalahan
kekeliruan, kedurhakaan yang yumkinut tadaruk, mungkin dijangkau dan diperbaiki. Apa contohnya? Tanah orang kita ambil, pagar kita geser setengah meter ke tanah orang lain. Kemudian kita sadar itu bukan hak kita. Mungkin tak itu untuk dijangkau, diperbaiki? Mungkin. Baca rohnya, geser pagar itu balik. Nah, berhadapan dengan dua kondisi ini, maka jawabannya adalah islah, memperbaiki. Cara islah itu dua kategori, dua cara. Yang pertama adalah islah ma yumkin tadarukuhu. Itu memperbaiki apa yang mungkin terjangkau oleh kita untuk memperbaikinya. Seperti pagar tadi, geser kembali. Orang yang masih hidup yang pernah kita zalimi, kembalikan haknya. Kalau kehormatan yang kita rendahkan, minta keridhaannya, tolabul a'zar. Itu islah, bagian dari perbaikan. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau tadi, bagaimana islahnya? Islahnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringi perbuatan yang keliru, yang salah, yang jahat, yang durhaka di masa lalu itu dengan apa? Dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Nah, karena ini akan diminta pertanggungjawaban, nanti di akhirat kita tidak akan bisa menghindar, harus dibayar perbuatan tersebut. Bagaimana membayarnya? Tidak ada dinar, tidak ada dirham pada waktu itu untuk membayar kekeliruan kita selama di dunia. Bil hasanati was sayyiat, itu kata Nabi. Manusia akan membayar dengan kebaikannya, akan membayar dengan kejahatan. Bagaimana cara membayar kejahatan? Dengan kejahatan, dengan menyandang kejahatan orang yang dizalimi. Itu bil hasanati was sayyiat. Nah, kalau kita sadar ada yang kita lakukan di masa lalu yang tidak mungkin terjangkau untuk diperbaiki di dunia ini, maka solusinya adalah tumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu akan menjadi pembayar kelak kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, apakah ada kesempatan lagi untuk berlalai-lalai? Entah seberapa waktu yang disediakan oleh Allah untuk beramal saleh. Padahal tidak sedikit yang menunggu pembayaran, bisa jadi tidak sedikit kelak yang akan menunggu pembayaran atas kezaliman yang kita lakukan. Kalau tidak berimbang antara kebaikan dengan sayyiat, apa yang terjadi? Jadilah kita orang yang muflis, na'udzubillah min dzalik. Kita menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Kebaikan tidak cukup untuk membayar kejahatan yang kita lakukan yang berbentuk kezaliman terhadap orang lain.